Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irjan Andriansyah. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Brawijaya Kediri dari Fakultas Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman tentang materi PPPK. Materi yang pertama yaitu kepemimpinan dalam perspektif agama. Pemimpin. Secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Sedangkan dalam pandangan agama, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Sedangkan kepemimpinan, secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli, kepemimpinan adalah kemampuan mempersuasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Menurut Haid Davis. Sedangkan menurut Otway Tate, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4 pilar sifat seorang pemimpin. 1. Shidik atau benar, yaitu benar perkataannya dan benar juga perbuatannya. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya, yaitu apabila diberi tugas akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, fatonah, cerdas, yaitu dengan kecerdasannya pemimpin diharap akan membuat kebijakan atau menemukan solusi yang baik. Yang keempat, tablik, menyampaikan, memiliki public relationship yang bagus. Materi selanjutnya yaitu leadership. Dalam leadership harus mempunyai jiwa kepemimpinan usaha. Di antaranya yaitu 1. Berani mencoba, 2. Pantang menyerah, 3. Cepat beradaptasi dalam kondisi, 4. Mempunyai banyak inovasi-inovasi. Karakter pemimpin. 1. Cerdas, 2. Disegani atau disukai oleh orang-orang yang dipimpin, 3. Mengerti dan memahami kondisi orang-orang yang dia pimpin, 4. Tidak merasa lapar ataupun terlalu kenyang. Materi yang ketiga yaitu e-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu contoh model e-commerce pada masa sekarang adalah marketplace, di mana ia berfungsi sebagai perantara penjual dan pembeli. Jenis-jenis e-commerce yaitu pertama, business to business atau biasa disebut B2B. Yang kedua, business to consumer atau biasa disebut B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau biasa disebut C2C. Yang keempat, consumer to business atau biasa disebut C2B. Yang keempat, business to public administration atau biasa disebut B2A. Yang terakhir, consumer to public administration atau biasa disebut B2C2A. B2B yaitu sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Sedangkan B2C adalah sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasa ke konsumen. Sedangkan yang ketiga, C2C
seorang konsumen menjual barang bekas kepada orang lain. Dan C2B, seorang menjual produk atau layanan ke sebuah perusahaan. B2A yaitu jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online, contohnya itu. Dan yang terakhir, C2A, transaksi yang dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Ya, selanjutnya materi selanjutnya yaitu kekerasan seksual dan bullying. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan-tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Sedangkan bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan itu bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik dan juga mengejek yang dilakukan secara terus-menerus. 15 bentuk kekerasan seksual. Yaitu menurut Komnas Perempuan. Pertama, pemaksaan perkawinan. Kedua, kontrol seksual. Ketiga, pemaksaan aborsi. Keempat, prostitusi paksa. Kelima, pemaksaan kontrasepsi. Selanjutnya, praktik tradisi, contoh sunat perempuan. Selanjutnya yaitu pemaksaan kehamilan. Selanjutnya perkosaan dan penyiksaan seksual. Penghukuman bernuansa seksual, intimidasi seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan yang terakhir pelecehan seksual. Dampak bagi korban kekerasan seksual. Pertama, dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri. Yang kedua, trauma secara seksual. Yang ketiga, gangguan fungsi reproduksi. Yang keempat, perilaku cenderung berubah. Yang kelima, dampak psikologis. Dan yang keenam, luka secara fisik. Yang ketujuh, penyakit menular seksual. Ke-8, stigma dari masyarakat. Dan yang terakhir, kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, inilah rangkuman materi-materi PBPK yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.